Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My dear respected brothers and elders, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala. Some of our ulama sisters, we always thanks to Allah because He at this time, He give us tawfiq and strength to perform the big what is this? One of the obligation of Allah Subhanahu wa Taala. Obligation to Allah Subhanahu wa Taala to everyone, every human being. This Fajr Salat, very important. Allah Subhanahu wa Taala awake us and return us also. We know that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam says that I think sleeping is rather of death. Sleeping is one of the. So Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala return it back. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT, karena Allah SWT beri kepada kita ini kekuatan untuk menjalankan perintah yang sangat besar, yaitu sholat kita pada pagi hari ini. Sholat pagi hari ini bahwa dan itu sangat berat, kecuali bagi mereka ini yang memang hatinya itu ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kembalikan nyawa kita dan setelah kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda lebih kurang mafhumnya bahwa tidur adalah saudaranya kematian. Maka bapak-bapak dan saudara, tidur saudara kematian, tetapi nyawa kita ini masih dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya sholat subuh kita pagi hari ini. So Alhamdulillah, the Sahabas too much sifat. Then our elders select 6 sifat. One sifat is this, yakin to kalimah la ilaha illallah. How this kalimah la ilaha illallah enter in our heart, not in tongue only. So we have to practice this. How's this kalimah? This is very important to anyone, to everyone, that this kalimah yakin to Allah Subhanahu wa Ta'ala is in heart. Sahabat punya banyak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Tapi di antara sifat-sifat yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama telah menyimpulkan ada 6 sifat ini yang melekat pada diri mereka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada mereka. Yang pertama adalah bagaimana keyakinan para sahabat itu kepada kalimat la ilaha illallah itu begitu lekat di dalam hati. Kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar berada di mulut-mulut mereka, tetapi begitu masuk ke dalam hati mereka. Ini sangat penting terdapat pada diri setiap manusia. Allah, because Allah Subhanahu wa Ta'ala promise those human being, those slaves of Allah Subhanahu wa Ta'ala, saying this kalimah after the Malikul Maut come. Then he see this kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, then Allah promise he enter the paradise. So my dear respected brothers, this is very important to everyone. Jadi kalimat ini begitu pentingnya sehingga ketika malaikat maut datang, apa yang ada dalam hati kita ini akan terucap, terkeluar menjadi kalimat la ilaha illallah, sehingga dengan akhir ucapan la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dia masuk ke dalam surga. So my dear respected brothers, this kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, this Muhammad Rasulullah, how the way of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, we must practice this kalimah yakin to the way of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, because Allah Subhanahu wa Ta'ala He did not accept all our amal if we don't the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammadur Rasulullah bahwa dan salah dia menyertai kalimat la ilaha illallah.
bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini apabila kita kerjakan, dia tidak akan diterima kecuali kita ini mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say, if we revive his sunnah, the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, he says that he did not enter also in paradise when this kaum umat when this umat follow the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Saudara, Muhammad Rasulullah itu begitu penting, pengikutnya Nabi SAW itu begitu penting, sehinggalah semua orang-orang itu, kaum-kaum yang dahulu tidak akan masuk surga terlebih dahulu, sehingga umatnya Nabi SAW itu masuk surga terlebih dahulu. Allah. So my dear respected brothers, Nabi sallallahu alaihi wasallam, every day, every night, they were thinking how his ummah to perform this biggest, this performance, performing salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he always thinking how his ummah to pray 5 times a day, because this is one of the obligatory of Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW berpikir bagaimana semua umatnya itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa masuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini menjadi begitu penting sekali perannya. Dan salah sholat yang 5 waktu ini bagaimana menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita kerjakan semuanya. Yes, this 5 salat is we know that this is taken by Nabi sallallahu alaihi wasallam when he go to heaven, especially he get this salat. So my dear respected brothers, we must always learn the deen of Allah Subhanahu wa taala, because this deen, agama of Allah Subhanahu wa taala is very very important, very very important to everyone. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, salat begitu penting ini telah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan salat inilah Allah Subhanahu wa taala janjikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah mewakili seluruh perintah-perintah Allah dalam agama. Seluruh perintah-perintah Allah itulah agama. Dan agama inilah begitu penting dalam kehidupan kita untuk bisa kita ini memasuki surganya Allah SWT. Allah. So this knowledge is Nabi sallallahu alaihi wasallam says to found knowledge, the deen of Allah Subhanahu wa taala, is this that Nabi sallallahu alaihi wasallam says utlubul ilm walau kana fi sin. This is hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam. You just found the ilm, even in China. You can go in China. Allah. So my dear respected brothers, this is very important also. To found, to select, to know the agama of Allah Subhanahu wa taala, the deen of Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita penting mempelajari agama ini, sehingga agama itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Saudara, mempelajari agama ini telah dianjurkan, telah diperintahkan oleh Nabi SAW, yang lebih kurang maupun beliau katakan, hendaknya kamu belajar ilmu ini walaupun sampai ke negeri Cina. Bapak dan Saudara Allah SWT, belajar agama itu begitu penting sekali, sehingga bagaimana setiap amal-amal kita itu ada dasar ilmunya. So we heard the story of the all Sahabas at the time of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the last Hajj of Nabi. He said that spread the deen of Allah Subhanahu wa taala. Spread the deen of Allah Subhanahu wa taala. Walau even one ayat. This is the Nabi sallallahu alaihi wasallam says. So that at that time the Sahaba spread all over the world to church in the how to what is this? The deen of Allah Subhanahu wa taala enter in this life.
Jadi bagaimana Harun Salam pada waktu sahabat Nabi SAW itu, mereka telah begitu sungguh-sungguh sekali menyampaikan agama itu ke seluruhnya, ke seluruh penjuru alam ini Harun Salam. Karena begitu pentingnya agama, dan beliau juga sambil belajar tapi begitu pula sambil menyampaikan agama ke semuanya. Nabi SAW telah perintahkan lebih kurang mafhumnya, sampaikan dari walaupun satu ayat. Ini begitu penting sekali. Bagaimana kita pikirkan agama ini sampai ke semua tempat. Allah. So to remembering Allah Subhanahu wa Taala promised, if you remember me, I always remember you. Allah. This is Allah Subhanahu wa Taala says. So my dear respected brothers, to help each other, to love each other is one of the akhlaq of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and we must remember and think that all our amal only for Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kita senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, siapa yang mengingat aku, maka aku akan selalu mengingatnya. Bahwa dan salah, dan bagaimana kita bisa tunaikan hak-hak setiap orang-orang Islam, tunaikan hak-hak setiap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kerjakan semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, and the last is the last sifat of sahabat. This is sifat, this khuruj fisabilillah. Khuruj fisabilillah, dakwah ila Allah is the work of all Anbiya alaihi salam. Allahu Akbar. Now the Anbiya alaihi salam, they are passed away. So Allah Subhanahu wa Ta'ala, He selected us to continue this, and continue the work of da'wah. Hadirin Allah SWT, dan sifat yang terakhir dari sahabat, bahwa mereka semua itu senantiasa meluangkan waktu khuruj fisabilillah, sehingga bagaimana agama ini tersebar sampai sekarang ini. Bahwa dan semua salah, dengan khuruj fisabilillah ini agama akan tersebar sampai kemana-mana. Maka bagaimana kita juga bisa perhatikan, karena Nabi SAW sudah tidak akan ada Nabi setelah beliau, dan Nabi SAW telah meninggalkan kita semua, dan tanggung jawab mengenai menyampaikan agama ini berada di pundak kita masing-masing. Inshallah, our elders, they have a tartib for a month 3 days, and a year 40 days, and whole life 4 months. So we must make niat of this. Dan orang tua kita, para ulama kita telah mengarahkan bahwa setiap bulan bagaimana kita meluangkan waktu 3 hari, setiap tahun 40 hari, dan sekurangnya sekali seumur hidup kita pernah 4 bulan. So my dear respected brothers, this is our last day. So our Amr is that Alhamdulillah, our stay here for having 3 days. We show your effort for us, and we thanks for the using of the light, using the water, your good what is this effort to us. So we are asking for sorry for us, for if we don't we are not perfect, we are only a human being. So Alhamdulillah, this Jamaat, thanks to everyone. Jadi ini adalah hari yang terakhir. Kami nanti akan pindah ke masjid yang lain. Jadi kami mengucapkan terima kasih begitu banyak kepada jemaah semuanya atas lampu yang kami gunakan, air yang kami gunakan, dan kami minta diikhlaskan serta kemaafannya atas segala tingkah laku kami yang mungkin kurang berkenan, karena kami juga manusia biasa dan kami juga masih belajar, sehingga bagaimana perkara ini menjadi begitu penting untuk kita sama-sama pahami, dan Bapak sekalian sudilah kiranya memaafkan kami semua. Insyaallah. Subhanallah. Subhanallah.